Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semoga perenungan firman Tuhan yang kita renungkan bersama Bapak Ibu dari hari lepas hari itu menjadi tuntunan bagi setiap kita. Jalan-jalan kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema di pagi ini, sekalipun dosamu merah seperti karmisi. Bapak Ibu, renungan mengenai dosa merah seperti karmisi adalah bahwa Tuhan dapat menghapus catatan dosa manusia dan mengubahnya menjadi putih seperti salju. Renungan ini Bapak Ibu didasarkan pada Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Renungan ini juga Bapak Ibu dapat diartikan bahwa setelah hidup ditebus oleh Kristus, dosa akan tampak jelas dan tidak akan bisa dibiarkan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, dosa yang tidak dapat diampuni dijelaskan sebagai penghujat terhadap Roh Kudus. Istilah lain yang digunakan adalah fitnah, perkataan yang tidak senonoh, yang selalu atau mengatakan hal-hal yang jahat terhadap Roh Kudus. Bapak Ibu, firman Tuhan ini Bapak Ibu, Yesaya Bapak Ibu adalah saksi mata atas penawanan bangsa Israel, kerajaan utara ke Asyur. Karena apa? Karena dosa. Ini menyatakan tentang perbuatan jahat dari umat Allah, Bapak Ibu, Yehuda dan Yerusalem. Karena itu Tuhan meminta mereka untuk menyucikan mereka punya diri. Kemudian Allah mau umatnya melakukan yang baik, yang benar. Kita bukan diselamatkan Bapak Ibu oleh perbuatan baik, tetapi oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah. Namun setelah diselamatkan Bapak Ibu, Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang benar, yang baik, dan menekankan bahwa anugerah dan pengampunan dari Tuhan, sekalipun Bapak Ibu dosa kita merah seperti karmisi dan Tuhan sanggup Bapak Ibu memutihkan seperti salju, sekalipun berwarna seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan melihat pelajaran rohani Bapak Ibu dalam ayat ini. Karmisi ini adalah warna merah tua Bapak Ibu, sementara kain kesumba adalah kain yang dicelupkan dalam cairan berwarna merah yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Karmisi dan kain kesumba melambangkan darah atau dosa besar yang umat Allah lakukan. Dosa adalah penghalang antara manusia dengan Allah, sehingga apa? Allah tidak mendengarkan doa yang dinaikkan. Karena oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah mengutus Yesaya untuk mengingatkan umatnya bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, dalam anugerahnya lebih dari Allah yang menghukum, asalkan kita mau bertobat. Salju dan bulu domba Bapak Ibu ini merujuk pada sesuatu yang putih, bertolak belakang dengan karmisi dan kesumba dan kain kesumba. Arti dari salju dan bulu domba adalah Allah menghapus dosa. Bagaimana dari merah menjadi putih? Lihatlah Daud Bapak Ibu ketika ia jatuh dalam dosa persinahan. Uria, dia bersinah dengan istri Uria Bapak Ibu Batsheba, dan dia mengadakan pembunuhan terhadap Usia suami Batsheba. Akibat dosa ini Bapak Ibu, Daud tahu ia tidak bisa mempersembahkan korban apapun untuk menebus kesalahannya. Ia harus dihukum mati. Menyadari akan hal ini Bapak Ibu, Nabi Nathan datang menegur Raja Daud. Daud diam dan tersungkur meminta ampun kepada Tuhan. Ketika Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah dalam belas kasihnya, dalam anugerahnya, Allah mengampuni. Tuhan Allah mengampuni Daud. Bapak Ibu, tidak ada dosa Bapak Ibu yang tidak dapat Tuhan ampuni, asalkan Bapak Ibu kita mau bertobat, asalkan Bapak Ibu kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan mengakui segala perbuatan dosa dan kita mau bertobat. Mari Bapak Ibu kita alami pemulihan oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati menebus dosa kita. Biarlah senantiasa Bapak Ibu kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan.
Kejarlah perkenanan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan hidup dalam anugerah Allah Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita bergaul karib dengan Allah, kita berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan dari hari lepas hari Bapak Ibu, sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, Tuhan rindu setiap kita untuk punya hubungan yang karib, harmonis dengan Tuhan. Kita hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, Allah sanggup mengubah yang rusak menjadi indah di matanya. Dia menjadikan kita bejana yang indah, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang luar biasa, menyatakan kemurahan Allah bagi banyak orang. Hidup kita menjadi garam dan terang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.